Kita doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Kau sendiri menyayangi kami, Kau sendiri berkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami doa. Amin. Nah ya, ini sekarang ini discipleship ya. Jadi saya tuh bikinin yang sebagian besar udah tahu atau mungkin semua udah tahu ya tentang apa. Saya cuma tulis ya, hukum kasih dan hukum Kristus. Siapa tuh yang kasih lihat tuh ya nih. Ya, jadi kita saya ada berapa puluh slide nggak apa-apa ya. Tapi cepat aja. Jadi kita semua tahu ya. Hukum kasih atau dan hukum Kristus. Dulu, di zaman yang lalu, sebelum COVID, kalau saya ke full gospel, gue tanya, hukum yang tertinggi apa? Kayak kur tuh. Ratusan orang bilang hukum kasih, gitu tuh. Kayak kur. Bukan sekali loh. Kok sekarang ya udahlah, enggak ya. Tapi kita liatin. Kadang setelah saya, oh, orang semua kayak kur. Dari berbagai dominasi nggak ngerti. Full gospel loh. Yang datang bukan satu orang loh, 300, 400 orang, kayak kur. Ya, oke. Hukum kasih dan Kristus. Kita lihat ya. Jadi, persamanya dan perbedaannya. Ya, ada samanya, ada bedanya. Gitu loh. Ya, oke, kita lihat. Sekarang yang pertama hukum kasih. Ya. Jadi itu hukum kasih dicatat di Perjanjian Baru. Itu gini. Guru. Yesus guru ya. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Banyak orang tuh nggak baca loh hukum terutama. Dia pikir hukum terutama paling utama. Lu baca aja dalam hukum Taurat. Yang terutama dalam hukum Taurat artinya yang terutama dalam hukum Taurat. Jadi ditanyain sama orang itu adalah hukum apa yang paling nomor satu, paling utama dalam hukum Taurat. Ya, bukan di luar hukum Taurat, di dalam hukum Taurat. Oke? Nah, Yesus jawab. Ayat berikutnya. Nah, di ayat Matius 22 ayat 37. Yesus ditanya mana yang paling utama dalam hukum Taurat? Yaitu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kasih adalah bagian dari hukum Taurat. Ditanyanya begitu, hukum yang paling utama dalam hukum Taurat. Yesus jawab hukum kasih. Hukum kasih adalah hukum yang paling utama dari hukum Taurat. Nomor satu. Dari hukum Taurat. Hukum Taurat banyak ya. Macam-macam. Ya. Persembahan tuh. Itu masuk semua tuh. Di imamat, segala macam. Masuk. Banyak. Begitu. Tapi yang terutama, hukum kasih. Ya. Intinya tuh hukum Taurat tuh hukum kasih. Oke. Lalu, berikutnya. Nah, Tuhan tuh di Matius 5, waktu Tuhan khotbah di bukit, ya, Tuhan Yesus berkata kepada semua orang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi Yesus yang berkata, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, yang termasuk hukum kasih, toh, gitu loh. Jadi Yesus datang juga untuk menggenapi hukum kasih. Kalau orang kamu, Tuhan Yesus datang untuk Yesus di bawah hukum Taurat. Hah? Tuhan di bawah hukum? No. Hukum dari mana datangnya? Dari Tuhan. Tuhan di atas hukum. Tuhan yang lebih berkuasa. Tapi kalau kamu, ya Tuhan di bawah hukum. Hukum lebih kuasa. Gitu. No. Kalau ada yang lebih berkuasa dari Tuhan, berarti Tuhan bukan Tuhan. Ya, jadi kayak begitu ya, menggenapinya. Oke, nah kita lihat ya. Saya cepat aja nih ya, dasar. Jadi bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat atau hukum kasih? Ya, kita lihat. Nomor 7 ayat 1. Aku tidak tahu saudara bahwa aku bicara bahwa mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Ya, hukum itu berkuasa sama orang hidup. Saya tahu ya, kasih tahu ya, hukum Taurat tidak berkuasa atas batu. Batunya mau ditabokin, mau diomongin apa juga nggak ngerti itu, sama hukum Taurat. Mau di-preaching apa juga nggak tahu. Agamawi sama batu, mau apa dia? Ngomong aja, batunya diem aja. Emang gue pikirin, kan begitu sama batu didiemin. Nah, tapi hukum Taurat juga bilang, hukum Taurat digenapi saat orang itu telah mati. Karena hukum Taurat hanya berkuasa waktu orang hidup. Waktu orang itu mati udah nggak berkuasa. Yang ngomong siapa? Hukumnya sendiri.
Jangan membunuh. You pikir orang mati bisa membunuh? Jangan mencuri. You pikir orang mati bisa mencuri? Hukum Taurat bilang, hei, saya ini ngomong kepada orang hidup. Saya ini berkata dalam kata-kata yang orang hidup bisa ngerti, orang mati ya nggak tahu, gitu loh. Jangan membunuh. Hukum Taurat bilang, orang mati ya pasti nggak bisa membunuh. Jangan berzina. Ya pastilah orang mati nggak bisa berzina. Ya toh? Orang mati bisa mencuri. Pastilah. Hukum Tauratnya, emang saya bodoh? Kan begitu ngomongnya. Kasarnya kan begitu. Jadi hukum itu hanya berkuasa selama orang itu hidup. Dan hukum Taurat berkata, kalau salah, saya hukum. Ini untuk orang-orang agamawi yang suka dengan hukum. Tuhan bilang, hukum Taurat bilang, saya itu hukum, saya itu lurus. You salah, saya hukum. Hukum, katanya hukum. Hukum itu apa? Hukum, tahu? Hukum, tahu hukum. Kalau salah lagi gimana? Ya saya tingkatkanlah hukumannya. Orang 7 kali tuh. Terus kalau salah lagi gimana? Ya saya matiin toh. Tapi udah mati gimana? Ya udah selesai. Masa orang mati dihukum 2 kali? Nggak bisa toh. Makanya yang bersalah dihukum mati. Itu selesai. Jadi hukum Taurat itu digenapi kapan? Waktu orang itu udah mati loh dihukum mati. Setelah dihukum mati gimana? Ya selesai. Hukum Tauratnya bilang, udah mati, kelar. Gitu loh ya. Hukum itu hukum Taurat. Hukum kasih juga sama kan di dalamnya. Oke? Lalu jadi Yusuf menggenapi hukum Taurat itu bagaimana? Dengan cara Yesus itu tidak bergantung sama kekuatan sendiri. Dengan cara Yesus itu mati di kayu salib. Mati. Hukum Taurat dia bilang, saya tidak berkuasa. Jadi Yesus yang adalah Tuhan merendahkan dirinya bersama dengan manusia yang dikasihinya untuk supaya dia bersama dengan kita bersama di bawah hukum Taurat. Pada waktu mati, selesai hukum Taurat, dikenapi. Ya. Dan Yesus tidak pernah bergantung pada diri sendiri ya. Nanti kita lihat. Oke, jadi itu dulu. Jadi Yesus menggenapi itu dengan cara itu. Ya. Jadi waktu itu kembali ya. Tapi jangan dipikir waktu Yesus menggenapi atau gimana seakan-akan Tuhan itu di bawah hukum. Tuhan itu ya Tuhan paling atas, paling kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Di atas segalanya. Kecuali kalau yang bilang, enggak, hukum Taurat lebih kuasa. Agama, hukum Taurat lebih kuasa dari Tuhan. Ya memang, kalau nggak percaya begitu sama Tuhan, jadi namanya begitu. Enggak, Tuhan lebih berkuasa. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena Yesus adalah Tuhan. Kalau dia mau pakai kekuasaan ketuhanannya untuk meniadakan hukum Taurat, apalagi para nabi. Alamak, para nabi itu siapa? Tuhan sama nabi tinggi mana? Tuhan dong. Masa gak ngerti? Gitu loh. Nabi sama Tuhan tinggi mana? Ya Tuhan dong. Bisa dong dia tiadakan kita para nabi. Tak. Gitu loh. Nah, yang namanya Tuhan di atas kok. Tuhan itu lebih berkuasa dari kita para nabi. Tuhan itu lebih berkuasa dari hukum Taurat. Tapi dia tidak pakai kuasanya untuk meniadakan. Itu loh. Itu maksudnya. Dan dia pakai kasihnya untuk bersama dengan manusia yang berada di bawah hukum Taurat dan kita para nabi pun. Itu kasih Tuhan. Nggak umpah-umpahan. Saya maha kuasa. No. Kayak doktrin tertentu. Tuhan semaunya. No, yang kasih nggak begitu. Ya. Yang kasih selalu menyertai yang dikasihinya. Dan dia meletakkan diri bersama dengan yang dikasihinya, yang berada di bawah hukum Taurat, dia juga berada di bawah hukum Taurat. Bukan karena dia statusnya rendah, bukan. Dia merendahkan diri. Ya, lalu berikutnya. Jadi Kristus itu tidak meninggalkan manusia kita yang karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat menjadi berada di bawah hukum Taurat. Ya, pengetahuan baik dan jahat itu hukum Taurat. Mana yang baik, mana yang jahat.
Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Caranya adalah dengan dia yang adalah Tuhan merendahkan dirinya untuk juga berada di bawah hukum Taurat bersama dengan manusia yang dia kasihi. Ya, itu caranya Tuhan. Ya nggak apa-apa. Karena dia tidak ada ego ya, tidak ada meninggikan diri sendiri, tidak ada ketergantungan pada diri sendiri. Dia seperti itu. Ya, lalu berikutnya. Nah, setelah Kristus mati, Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Karena mati. Hukum Taurat berkata, aku hanya berkuasa selama orang itu hidup. Kristus sudah mati, dia nggak berkuasa lagi. Bukan Kristus mencabut kuasanya. Udah mati, udah selesai. Pada waktu seluruh orang yang ada di dunia mati, hukum Taurat udah nggak ada kuasa lagi. Kalau nggak ada kehidupan, yang sekarang ini udah dihukum semua hukum Taurat, ya udah hukum mati sekali tuh. Yang hukumnya berulang-ulang kali kan bukan dari hukum Taurat, cuma dari pengajarnya aja yang ngaco. Orang dihukumin terus dari pulpit. Dengan kuasa kasih Tuhan, Kristus bangkit. Kristus kembali menjadi Tuhan yang berkuasa di atas hukum Taurat. Nah, setelah mati, kasih Tuhan kan pohon kehidupan, memberikan kehidupan. Boleh dong dibangkitkan. Orang Tuhan lebih kuasa, ya boleh dong. Orang mati dibangkitkan, ya boleh. Atau debu dibikin jadi. Ya tahu, hukum Taurat bilang, kamu Tuhan. Ya dong, boleh dong. Begitu, dibangkitkan. Oleh kuasa kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Nah sekarang, Kristus yang kembali bangkit. Ya, sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi apa? Ya Tuhan. Gitu loh. Sekarang, sebagai Tuhan, boleh dong memberikan perintah baru untuk menggantikan hukum Taurat? Siapa yang Tuhan? Hukum Taurat atau Tuhan? Tuhan Yesus. Boleh dong sebagai Tuhan menggantikan hukum Taurat dengan hukum yang lebih bagus, hukum Kristus. Boleh dong. Kalau yang bilang nggak boleh, itu berarti belum percaya bahwa Tuhan itu Tuhan. Kalau percaya dari dia Tuhan, ya boleh dong. Kecuali dia nggak ngerti ya bahasa Tuhan adalah Maha Kuasa. Gitu. Makanya dengan ketuhanannya dia memberikan perintah baru yang namanya hukum Kristus. Waktu diberikan perintah baru, artinya yang lama hilang. Kalau yang pegang yang lama, berarti belum percaya sama Tuhan. Tuhan bilang baru. Gak mau dengar. Ya, jangan. Tuhan bilang baru ya baru. Oke? Nah inilah yang juga dinyatakan oleh Paulus. Ada dua hukum. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena memang aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus bilang, saya berada di bawah hukum Kristus. Saya berada di bawah hukum Kristus. Ada doktrin agamawi itu yang bilang, wah kita sudah kasih karunia, kita nggak berada di bawah hukum. Siapa yang ngajarin? Paulus saja ngomong dia berada di bawah hukum Kristus. Itu yang paling yang paling dikutip untuk mengajarkan kasih karunia. Itu berkata, dia tuh berada di bawah hukum Kristus. Tapi ada pengajar kasih karunia yang bilang, kita udah bebas. Iya, you bebas dari apa? Baca nggak? Aku hidup di bawah hukum Kristus. Ya, jadi hukum Kristus itu tidak sama dengan dengan hukum Taurat, tapi kita semua yang sudah percaya sama Kristus dan sudah dibebaskan dari hukum Taurat karena kita bergantung sama Kristus, mati bersama Kristus,
dan hidup bersama Kristus, kita bukannya jadi lawless. Kita tetap di bawah hukum Kristus. Ya, oke. Dah, sekarang kita lihat hukum Kristus. Ya, hukum Kristus apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu memanggil orang percaya untuk menolong orang lain. Ada pengajar-pengajar kasih karunia bilang cuek. Gua pikir, my God, siapa yang ngajarin? You dipanggil untuk tetap mengasihi orang lain. Gitu loh. Tapi bukan dengan ancaman hukuman. Himbauan. Dipanggil lain. Gitu loh. Memanggil orang percaya. Bertolong-tolong demikian memenuhi. Nggak ada hukumannya. Cuma dipanggil. Dipanggil untuk menolong. Ya. Itu hukum Kristus. Ya, jadi apa itu hukum Kristus? Apa perintah baru? Ya toh? Oke, kita lihat. Ini yang saya sering berkata, hukum Kristus atau perintah baru dari Kristus disebutnya tuh di Yohanes 13 ayat 34 dan Yohanes 15 ayat 12. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah baru. Perintah baru. Menggantikan yang lama. Bukan aku memberikan tambahan perintah. Nggak gitu loh. Aku memberikan perintah baru. Artinya menggantikan yang lama. Ya, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Panggilan untuk saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah baru itu adalah bagi orang yang percaya untuk bisa mengasihi orang lain dengan terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi kita. Dan tidak pernah dicabut. Aku telah mengasihimu. Telah. Sekali mengasihi, nggak dicabut. Juga diulangi di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Jadi hukum Kristus adalah perintah baru. Yang menggantikan hukum yang lama atau perintah yang lama. Karena Kristus adalah Tuhan. Jangan lupa. Jangan pernah lupa. Yang Tuhan adalah Kristus. Berhak menggantikan. Ya. Hukum yang lama apa? Termasuk hukum kasih. Hukum Taurat. Sama. Gitu loh. Ya. Sudah. Sekarang nih ya, sekarang kita lihat perbedaan dan persamaannya. Ya, hukum Taurat atau hukum kasih dengan hukum Kristus. Oke? Kita lihat ya. Kalau di hukum kasih, kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu. Itu hukum yang lama. Ya. Kalau di Kristus, yang khususnya lebih tajam di Yohanes 13 ayat 34. Hukum atau perintah yang baru. Jadi di hukum Kristus itu adalah tadi ya, Yohanes 13 ayat 34, itu adalah perintah yang baru. Kalau hukum kasih, perintah yang lama. Kalau yang ada orang pakai bahasa yang normal. Perintah lama, perintah baru. Yang dengerin yang baru itu yang lama. Tuhan berbicara. Yang baru. Makanya harus mengerti hukum Kristus. Yang baru. Yang lebih tinggi dari hukum kasih. Sebelum pengetahuan baik dan jahat dimakan oleh manusia, Tuhan telah memberikan pohon kehidupan. Sebelum di Taman Firdaus ada, dan ada pohon pengetahuan baik dan jahat, Tuhan telah menciptakan manusia. Maksudnya telah menciptakan dunia, bumi, semua.
Kasih Tuhan telah diwujudkan sebelum hukum Taurat, manusia, Taman Firdaus ada. Hukum Kristus, yaitu mengenai kasih Tuhan, telah ada sebelum dunia dijadikan. Cuman manusia lari ke pengetahuan baik dan jahat. Sekarang, setelah manusia jatuh, Tuhan bilang, saya dan Tuhan kembalikan perintah baru. Tapi ada bedanya di sini. Aku telah mengasihi engkau. Artinya Tuhan Yesus sendiri udah bayar dosanya kita. Aku telah mengasihi engkau. Jadi kau tidak akan pernah ditinggalkan jalan sendirian. Itu hukum Kristus. Aku telah mengasihi engkau. Bukan kau lagi sendirian. Di hukum kasih. Kasihlah Tuhan. Kasihlah sesama manusia. Manusia yang harus bekerja mengasihi Tuhan. Di hukum Kristus, aku telah mengasihi kamu. Tuhan yang mengasihi manusia. Ya, beda ya. Kita yang dihukum Kristus. Tuhan mengasihi kita. Terus gimana? Kalau orang agamawi langsung gebukin. Habisin tuh. Terus gimana? Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus mengasihi Tuhan. Loh, kalau saya menerima kasih Tuhan, bukankah itu wujud kasih saya kepada Tuhan? Kalau wanita dilamar oleh seorang pria, wanita itu mengasihi pria itu dengan cara menerima lamaran pria itu. Pada waktu kita menerima hukum Kristus, kita menerima kasih Tuhan, itulah kasih kita kepada Tuhan. Yang menolak hukum Kristus itu sebetulnya yang menolak kasih Tuhan. Ya, waktu kita menerima kasih Tuhan, itulah wujud kasih kita kepada Tuhan. Emang Tuhan mau dikasih apa? Kasih uang, kasih pelayanan. Tuhan yang sempurna mau dibantu apa lagi toh? Dikuliahin, ditulisin buku. Apa? Yang sempurna itu mau ditolong apa? Kita mengasihi Tuhan dengan satu hal. Dengan memenuhi hukum Kristus. Yaitu menerima kasih-Nya. Dan kasih-Nya dalam kita meluap ke orang lain. Oke? Tuhan yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Terus bilang, oh kok gitu kita nggak perlu kasih Tuhan saling. Loh, iki. Enggak. Kita mengasihi Tuhan dengan cara kita menerima kasih-Nya Tuhan. Oke? Ya udah, terus berikutnya. Di hukum kasih, hukum Taurat, kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu. Manusia yang bekerja dan gagal. Jangan pikir ya, kalau yang preaching jagoan di Taurat sama di perjanjian lama, jagoan di perjanjian yang lama, bukan Alkitab ya, tapi ya itu hukum Taurat dan sebagainya. Jangan pikir mereka mentang-mentang preaching itu mereka jago ya, enggak lah. Mereka bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segala hati, jiwa dan akal budi, bisa. Nggak bisa lah, ngoceh aja lah. Gitu loh. Gagal. Bisa kasih sama manusia seperti dirimu sendiri? Kalau bisa, mati. Harus mati. Kalau dia masih ngomong, nggak bisa tuh arti. Gitu loh. Ya, jadi manusia yang bekerja dan gagal. Nggak ada manusia yang bisa. Kalau manusia bisa berhasil, nggak perlu ada Kristus datang toh. Kalau ini hukum kasih bisa dilakukan, udah aja sebagai teologi ya. Manusia selamat. Nggak usah Kristus datang. Tapi Tuhan datang. Karena dia mengasihi kita dan dia yang bekerja. Mati bareng sama kita. Kemudian dalam kasih kuasanya, dia bangkitkan kita. Kita mati bersama dia, kita hidup bersama dia. Jadi Tuhan yang bekerja dan tidak pernah gagal. Kenapa?
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi aku telah mengasihi kamu. Maksudnya adalah Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Ya, kenapa? Jadi itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Jadi beda ya. Kalau di persamaannya apa? Nah, sekarang kita lihat. Perbedaannya sama persamaannya kita lihat. Kita lihat. Slide berikutnya. Kasihlah Tuhan, kasih sama manusia. Jadi ujungnya di dalam hukum kasih atau Taurat hukum kasih adalah tidak pernah mengutamakan diri sendiri. Segenap. Habis all out. Nggak ada diri sendiri. Nol. Hukum Kristus, seperti aku telah mengasihi engkau. Berarti kita bergantung pada kasih Tuhan. Nggak ada diri sendiri juga. Jadi persamaannya, dua-dua hukum itu tidak berantem. Dua-duanya mengajarkan untuk manusia tidak mengajak untuk bergantung pada usaha diri sendiri, seperti yang sering diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat. Dua-duanya tidak mengutamakan diri sendiri. Ya. Jadi persamaannya sama-sama tidak mengutamakan diri sendiri. Lihat, hukum Taurat juga sama. Ya. Apa tuh? Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi yang ada cuma Tuhan. Kalau kita meninggikan diri kita meninggikan orang lain, itu udah berhala. Kita nggak bisa meninggikan diri kita juga nggak bisa meninggikan orang lain. Itu udah berhala, nggak boleh. Kedua, apa tuh? Jangan membuat patung. Jangan membuat patung bagimu. Siapa yang suka bikin patung? Manusia. Seperti yang ada di gambar di surga, di bumi maupun di bawah bumi. Dia pakai ayat ditinggiin. Bagaimana ayat ini? Tuh, keren ya. Bagaimana ayat ini? Ayat ini jadi patung. Bagaimana dengan usaha Bapak? Usaha dirimu jadi patung. Kalian iblis juga jadi patung sembah sekalian. Gitu tuh. Hukum Taurat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Siapa yang suka cari duit? Siapa yang suka cari duit pakai nama Tuhan? Itu salah lah. Jadi seluruh hukum Taurat pun. Hormati orang tuamu, ayah ibumu. Waktu kita menghormati ayah ibu, berarti kita nggak diri kita yang diutamakan. Jangan membunuh, jangan mencuri, semua. Tidak ada diri sendiri dalam 10 hukum. Dalam hukum Taurat. Tidak ada diri sendiri dalam kasih. Sama. Di dalam hukum Kristus juga sama. Kita bergantung pada kasih Tuhan. Sama. Nggak ada diri sendiri. Nggak ada bergantungan pada diri sendiri. Bergantung sama kasih Tuhan. Itu. Sama. Ya, ada samanya. Ya. Dua-duanya anti agamawi. Oke, lalu berikutnya. Jadi bagaimanakah hukum Taurat dan hukum kasih atau hukum Kristus digenapi? Oke, bagaimana digenapi? Kita lihat. Hukum Taurat, manusia akan menggenapi hukum Taurat. Kapan? Hukum Taurat gak gagal, manusia akan menggenapi. Gimana? Pada waktu mati. Mati. Jangan pikirlah, orang yang menggendekan hukum Taurat, dia gak mati. Percaya saya. Percaya hukum Taurat, matilah mereka. Yang pikir orang Farisi dan pengajar-pengajar hukum Taurat gak mati. Mati kok. Percaya saya, mati. Digenapi saat manusia secara fisik mati. Selesai. Hukum Kristus digenapi saat manusia mau menerima kasih Tuhan. Kita mati pada mati untuk bergantung pada kekuatan diri sendiri dan bergantung pada kasih Tuhan. Itu menggenapi hukum Kristus. Seperti aku telah mengasihi engkau. Pada waktu kita bergantung pada kasih Tuhan, kita menggenapi hukum Kristus. Tahu nggak? Ya? Yang lebih tinggi.
yang memberikan kehidupan. Hukum Taurat ada berkatnya dikit. Yang pasti yang melanggar dihukum. Dan kalau melanggar lagi 7 kali. Dan terus-terusan melanggar, hukumannya apa? Yang terakhir, ya kematian. Hukum Taurat membangkitkan? Tidak ada. Dalam hukum Taurat. Kebangkitan? Nggak ada. Di dalam Kristus, aku telah mengasihi engkau. Kasih Tuhan, dari awal membangkitkan, memberikan hidup. Hidup yang kekal. Tahu nggak? Jadi yang mau menerima hukum Kristus, kau mendapat hidup yang kekal. Yang lebih berkuasa dari kematian yang dari hukum Taurat. Digenapi saat, hukum Kristus digenapi saat kita menerima kasih Tuhan. Satu-satunya cara. Makanya di House of Grace, jangan bosen ya. Saya hanya preaching satu topik. Kasih Tuhan. Karena hukum Kristus begitu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan saya mengecilkan kasih karunia. Orang diberkati kasih karunia kaya. Banyak. Jangan pikir selamat loh. Orang kaya, jangan pikir semua orang kaya selamat ya. Tapi yang menerima kasih Tuhan, saya beri kasih tahu, mereka selamat. Makanya kalau di House of Grace, bukan anti kasih karunia. Ini yang nulis di Bible, yang nulis Tuhan, kok saya ganti itu gimana tuh? Aku telah mengasihimu, mengasihi kamu. Kasih, Tuhan adalah kasih. Saya nggak bikin doktrin baru. Ya, digenapi saat manusia menerima kasih Tuhan. Bukan menerima kasih karunia Tuhan ya. Oke? Banyak orang kaya ya, menerima kasih karunia Tuhan. Kacau. Gitu. Ya, oke? Lalu, yang terakhir, dihukum kasih. Kasihlah Tuhan. Dengan segenap. Artinya kami harus yang dibutuhkan adalah usaha manusia secara sempurna. Segenap. Kasihlah sesamamu diri seperti dirimu sendiri. Segenap. Seperti dirimu sendiri. Sempurna. Harus mengasihi. Harus berusaha secara sempurna. Ada nggak yang bisa secara sempurna manusia? Nggak ada lah. Gagal semua dihukum kasih lah. Karena dibutuhkannya segenap dan seperti dirimu sendiri. Nggak bisa. Gagal. Karena dibutuhkan usaha yang sempurna. Termasuk mengasihi orang lain. Seperti dirimu sendiri. Harus mengasihi orang lain secara sempurna. Seperti dirimu. Ada pelayan Tuhan yang bisa mengasihi orang lain seperti diri sendiri? Seringkali mengeluh dalam hati, udah nggak bisa, udah gagal. Kalau sama dihukum kasih, hukum Kristus, inilah supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Yang Tuhan butuhkan dalam hati kita untuk bisa mengasihi orang lain, hanyalah kerelaan hati itu, bukan usaha yang sempurna. Jadi yang dibutuhkan untuk kita taat di dalam hukum Kristus untuk mengasihi orang lain hanyalah kerelaan hati untuk menerima kasih Tuhan yang sempurna seperti aku telah mengasihi kamu. Menerima kerelaan hati untuk menerima. Kemudian kerelaan hati untuk kasih Tuhan yang sempurna dalam diri kita itu mengalir ke orang lain. Dibutuhkan hanya kerelaan hati. Untuk menerima kasih Tuhan dan untuk membuat kasih Tuhan tadi tidak menyetop kasih Tuhan tadi untuk mengalir ke orang lain. Kerelaan hati. Coba. Kalau dihukum kasih, usaha yang sempurna. Makanya kasih inilah orang-orang agamawi karena mereka akan berusaha sampai hidupnya yang terakhir dan tidak akan mencapainya.
Karena sampai nyawa napas terakhir pun, usaha manusia tidak akan sempurna. Tapi kita, dalam hukum Kristus, yang dibutuhkan hanya kerelaan hati untuk menerima, kemudian membiarkan kasih Tuhan tadi itu ke orang lain. Kerelaan hati cuma. Hati. Baik ya Tuhan. Nah itulah bedanya. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Sekian. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau sendiri adalah guru kami, Kau sendiri yang mengajar kami. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.